bekas gosokan yang tadi yang kena rambut itu ditaruh di bawah tangan. Kebalik, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, soalnya tadi belum sempat gladi, langsung ke sini makanya. Ya, ternyata tisunya basah. Pinter sekali anak-anakku ya. Tapi mohon nanti jangan bertanya yang susah-susah itu. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya untuk SD 10 menyampaikan eksperimen walaupun sederhana nggih. Ini kita pakai medianya yaitu sekarang botol ya sebagai wadah, kemudian pipet 2 buah, pipet plastik, kemudian tisu dan balon. Ini kita untuk listrik statis ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita eksperimen yang pertama. Silakan Ibu digosok-gosok sampai panas Bu ya. Ya, biar hangat Bapak Ibu, biar hangat ya. Pak Ide nanti bagian gosok-gosok ya Pak. Ya, silakan Ibu, satu diletakkan di atas tutup botol ya. Lama banget Bu. Ya. Sekarang kita lihat ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, pipetnya dia itu menjauhi ya, pipet plastik satunya. Ya, dia menghindar atau tolak menolak dia reaksinya ya. Kemudian yang kedua, ya ini mau ngeluarin jin Bapak Ibu, ya silakan Bu Ibi. Ya, dicari dia, ya ulang ya. Ya, dicari Bu Widi ya. Ya, yang tadi dia tolak menolak, sekarang dia tarik menarik, ya betul. Sekarang yang ketiga Bu Ani silakan. Mbak digosok-gosok aja di kepalanya. Ya, digosok-gosok di rambut ya, yang keras. Ya, disasak rambutnya ya. Ya, sekarang yang pertama Bu Ani di tangannya, coba yang bekas tadi itu dibalik Bu Ani, dibalik. Enggak, yang bekas gosokan itu ya, bekas gosokan yang tadi yang kena rambut itu ditaruh di bawah tangan. Kebalik. Di bawah tangan Ibu, di bawah tangan. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, soalnya tadi belum sempat gladi, langsung ke sini makanya. Mau nggak nempel dilepas Bu? Mau nempel? Kurang keras ya, kurang panas ya. Ya, dilepas. Ya, itu Bapak Ibu ya. Ya, itu salabinnya. Karena ini juga ada listrik statisnya ya. Sebenarnya ada percobaan kita yang ketiga, tapi mohon maaf kita nggak dapat kaleng. Tadi saya sempat lihat keluar nyari di tong sampah, nggak ada juga. Di SD 10 juga nggak ada kaleng bekas. Itu sebenarnya kalau kaleng bekasnya ditaruh yang kosong ya, kemudian didekatkan sama ini yang sudah digosok, dia akan ngikut gitu loh, akan tarik menarik. Untuk penampilan Ibu dari SD 10 Karangasem luar biasa ya. Baiklah, menarik sekali eksperimen dari ibu-ibu guru hebat bertiga. Mungkin eksperimen itu tujuannya seperti apa nggih Bu nantinya? Kan menunjukkan itu kepada siswa itu seperti apa? Tujuannya kita memperkenalkan tentang listrik statis. Nanti mungkin
Bapak Ibu bertanya apa itu listrik statis, jadi saya akan menjawab apa itu listrik statis. Ya, itu eksperimen itu menggambarkan terjadinya proses tarik menarik dan tolak menolak dengan medan listrik statis. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk Ibu Bapak Guru hebat itu tadi untuk bertanya mengenai eksperimen yang sudah disajikan tadi. Oke, silakan untuk Ibu Bapak Guru yang ingin bertanya, disilakan. Kenapa tidak ketemu tidak dia tolak menolak, sedangkan dengan tangan ada daya tarik? Apa yang mengakibatkan seperti itu? Terima kasih. Ya, untuk yang tadi kembali lagi itu adalah proses listrik statis. Kenapa dia tadi pipetnya itu sesama pipetnya dia tolak menolak, karena mereka memiliki ion yang sama, memiliki medan yang sama. Karena listrik statis itu listrik yang diam di benda tersebut karena terjadinya dua gesekan. Tadi gesekannya apa, Pak? Gesekannya apa sama apa? Tadi di tisu. Tisu ya, tisu sama pipet. Itu digosokkan sampai hangat ya. Nah, di situ dah terciptanya medan magnet listrik statis. Nah, karena dia sama medannya, ya, jadi dia tolak menolak. Dia nggak mau nyatu sama kayak magnet. Kalau sama medannya dia tidak mau dia tuh saling tolak menolak. Kenapa dengan tangan dia tarik menarik? Karena tangan itu berbeda dia, ya berbeda. Tidak dapat digosokkan dengan pipetnya tadi, plastiknya tadi. Sekian. Tapi itu Bu, tadi yang menggosokkan kan tangan itu dia. Kenapa tidak juga ikut tolak menolak? Karena dia bukan plastik, Bapak. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Saya ingin bertanya, tadi kan ada balon dipraktikkan sana dengan tangan, sedangkan tangannya itu digosok-gosok sehingga balon itu bisa menempel di tangan. Nah, mungkin di sana ada apa sehingga balon itu bisa menempel. Kalau tidak digosok kan pasti balonnya itu jatuh. Nah, sedangkan sudah digosok-gosok itu menempel. Mungkin bagaimana itu sehingga balon itu bisa menempel di tangan itu. Penjelasan untuk balonnya tadi. Nah, balonnya tadi kan awalnya tidak bermuatan listrik statis, kemudian digosokkan ke rambut. Nah, dia memiliki sudah medannya itu. Nah, kemudian kenapa tangan nempel? Karena dia berbeda magnet dia. Jadi saling tarik menarik, makanya dia nempel. Ya. Sih, atas waktunya. Saya sedikit mau bertanya. Tadi tentang listrik statis ya. Nah, kalau seandainya ada anak yang bertanya, Bu, itu listrik statis saya belum paham ya. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa ya? Kalau itu diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Sudah yang sampaikan listrik statis itu medan listrik yang diam di suatu benda. Dia itu tidak bergerak, Ibu. Dia diam di suatu benda karena adanya gesekan dari dua buah benda. Seperti tadi kita ada tisu sama pipet plastik, dia itu dua benda yang saling bergesekan sehingga dia tarik menarik. Dan itu diam di benda itu, beda dengan listrik dinamis. Listrik dinamis itu seperti listrik yang kita gunakan seperti untuk nyalain kipas dan segala macam. Kalau untuk kehidupan sehari-hari mungkin dulu waktu kita kecil sering kita main-main penggaris, digosokkan di rambut, ya kemudian didekatkan ke kertas sobek, dia akan ikut. Ya itu kalau pengalaman saya sendiri itu saja sih, Bu. Baik, semakin seru tanya jawabnya. Mungkin dari ibu-ibu berdua ada tambahan penjelasannya ya. Baiklah, agar lebih plong, gamblang, bagaimana kalau kita minta penguatan dari Bapak Kepala Sekolah? Silakan, Pak. Benda yang belum diapa-apain ya, itu netral.
Apakah terjadi ada interaksi, ada tarik menarik? Ya, tidak ada angin. Netral. Karena partikel di sekitarnya ini stabil. Belum ada yang mengganggu. Ketika kita gosok ini, maka akan terjadi gangguan pada stabilitas benda-benda yang ada di sini. Kalau di benda-benda kecil kemarin saya sudah pernah tanyakan, namanya atom kan, ada elektron. Itu yang lepas, elektronnya yang ketika digosok-gosok dilepas, sehingga dia tidak stabil. Jadi ketika habis digosok dia tidak stabil. Nah, ketika benda orang yang tidak stabil, cirinya apa? Mudah emosi kan? Kalau Bapak Ibu yang jomblo terus, itu stabil apa enggak? Kebanyakan yang tidak stabil. Tidak stabil ya. Ya baik cewek maupun cowok, kalau jomblo terus tidak stabil. Maka ketika dia ingin stabil, dia cari apa? Pasangannya. Teman curhat minimal, pasangannya. Jadi mirip ya. Ketika kita gosok ini, ya, maka nanti akan ada yang menjadi kelebihan elektron, ada yang kekurangan elektron, nanti dia tidak stabil. Maka ketika dia didekatkan kembali, dia akan mencari lagi, akan mendekatkan. Nah itu perilaku benda-benda kecil. Jadi dia tidak stabil. Jadi sebagian besar benda-benda di alam yang Bapak Ibu lihat itu dalam posisi stabil. Tapi kalau diganggu pasti tidak stabil. Coba air yang di atas meja itu dorong, taruh di pinggiran ini, pasti dia tidak stabil. Atau mungkin ini coba. Nah, ini kan hampir tidak stabil ini. Kalau misalkan ada sentuh sedikit dia akan jatuh. Jadi benar-benar di alam itu kalau dalam posisinya lama tidak pernah berubah, dia stabil. Tapi kalau diganggu dia akan menjadi tidak stabil. Benda yang tidak stabil ini akan cenderung ingin kembali stabil. Sudah selesai, ya. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk Ibu dan teman-teman. Terima kasih, eksperimennya sangat menarik dan mungkin ini menjadi referensi saya untuk menerapkannya di kelasnya. Terima kasih Bu, ya, silakan duduk. Kepada kelompok kami untuk bereksperimen menggunakan alat-alat yang digunakan adalah tisu, kemudian ada air dan ada gelas. Ya, langkah-langkahnya tisu akan kami masukkan ke dalam gelas. Kemudian gelas, ya sudah tisu di dalam gelas. Kemudian gelas yang berisi tisu ini akan kami taruh, celupkan di dalam air dengan posisi tegak lurus, ya. Terbalik. Balik. Ya. Nah, coba sekarang teman-teman amati apakah tisu yang di dalam gelas itu basah atau tidak. Silahkan amati. Coba kita buktikan, kita angkat gelasnya. Ya. Bagaimana tisunya? Basah apa tidak? Ya, tisu tidak basah, ya. Tisunya tetap kering. Ya. Tangan. Nah, untuk yang tadi tegak ya, sekarang kelompok kami akan posisinya berbeda ya. Akan kami merengkan gelasnya dengan mencelupkan di mangkok yang berisi air, kami merengkan gelasnya. Apa tisu yang ada di dalam gelas basah apa tidak? Ya. Nanti kan ada gelembung udara ya. Ya. Ya, perhatikan teman-teman yang lain.
Coba tebak sekarang apakah tisunya basah atau tidak? Iya. Iya. Ya, ternyata tisunya basah. Pinter sekali anak-anakku ya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya eksperimen tadi itu seperti sulap. Bener nggak Ibu Bapak? Bener. Ya dapat nonton sulap gratis ini ya. Baiklah, bisa diceritakan dulu nih Bu ide dari eksperimen yang tadi disajikan ya. Kenapa Ibu memilih eksperimen ini? Kenapa kelompok kami memilih eksperimen ini? Karena bertujuan untuk supaya anak didik berpikir kritis ya. Kok bisa tisu yang dimasukkan tidak basah? Kemudian tisu yang dimasukkan dengan posisi yang mereng basah gitu. Ya. Berarti sudah menggali rasa ingin tahu anak-anak. Iya. Ya. Baiklah, bisa langsung sesi tanya jawab. Silakan dari Ibu Bapak Guru. Disilahkan. Saya akan bertanya, kenapa bisa tisu yang ada di dalam gelas itu tidak basah ketika dicelupkan ke dalam air? Pertanyaan dari Bu Gustiayu, mengapa tisu yang dicelupkan ke dalam air dalam posisi tegak tidak basah? Karena tekanan udara yang lebih besar ada di luar gelas ya, ada di luar gelas, tekanan udara lebih besar daripada udara yang ada di dalam gelas ya. Udara juga memiliki ruang dan juga memiliki volume, tetapi udara tidak terlihat, tidak seperti benda padat dan benda cair. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Tadi Bu Gustiayu waktu kelas dicelupkan. Nah, saya sedikit tadi kenapa gelas yang dimiringkan tisunya basah? Apakah ada pengaruh dari udara? Pak Wayan, mengapa tadi ketika gelas itu dimiringkan, tisu itu basah? Karena ada celah-celah tekanan udara yang masuk ke dalam gelas itu. Tadi terlihat, walaupun mungkin teman-teman tidak melihat, di sana ada sedikit gelembung-gelembung udara. Ada celah-celah udara yang masuk ke dalam gelas tersebut. Waktunya untuk kali ini percobaan yang ketiga, saya mewakili Dayu dan Seri sebenarnya. Tadi berpraktek karena ini menarik. Saya coba akan lakukan. Tapi mohon nanti jangan bertanya yang susah-susah itu. Ini ada warna seperti ini, nanti warnanya kita sudah susun warnanya. Terus ini ada 2 air. Kita akan coba buat pelangi berjalan. Kita masukkan. Mudah-mudahan tidak gagal. Nah, hasilnya seperti ini. Dan sekali eksperimen yang telah disajikan mengenai pelangi berjalan. Nah, sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan Bapak yang ingin bertanya mengenai eksperimen tadi. Silakan. Saya terpesona dengan pelangi yang berjalan. Kok kenapa sih warna itu bisa berjalan dari air yang pertama dan air yang kedua? Apa hubungannya antara warna dengan air yang satu dengan air yang lain? Saya coba menjawab
dari Ibu kenapa warna pelangi pada tisu mau berjalan searah, karena maksudnya itu seperti airnya mengalir gitu. Oke, satu. Yang tiang lihat di sini adalah memakai kertas tisu. Kenapa kertas tisu dipakai? Di sana akan ada polaritas yang namanya kapilaritas, di mana ada pada serat-serat dari tisu itu akan membantu proses kapilaritas pada air. Nah, kebetulan di sini dipakai warna-warni, ada merah, kuning, hijau. Seakan-akan kertas itu sudah memiliki alurnya masing-masing, sehingga warna itu akan ikut pada air, seperti air mengalir, di mana celah-celah itu dilalui oleh warna-warni itu, sehingga mengakibatkan air dan warna menyatu dan sama-sama berjalan di pola kapilaritas. Nah, itu yang bisa ditangkap dari eksperimen ini. Kemudian yang kedua, kenapa harus kertas? Kenapa harus kertas tisu? Kenapa tidak kertas yang lain? Nah, kalau pada benda-benda lain yang ambil di sini, contohnya kertas tisu kan sudah saya jawab tadi, kertas tisu adanya kapilaritas atau celah-celah yang bisa menyerap air. Nah, pada kertas juga ada kertas yang biasa, namun padat, tidak ada ruang yang longgar. Kertas juga bisa dipakai, cuma padat di sana, Bapak Ibu, sehingga mengakibatkan kertas lebih cenderung langsung dia basah. Tapi kalau di tisu dia lambat, karena ada serapan-serapan yang mengakibatkan ada celah-celah, sehingga air bisa seperti berpindah dari satu posisi ke tempat posisi yang lain. Nah, untuk benda-benda lainnya, pelatihan peningkatan kompetensi guru untuk mendorong murid agar mampu bernalar kritis dan memiliki rasa ingin tahu hari keempat di SD Negeri 6 dan SD Negeri 10 Karangasem. Sukses!